Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Bab 4, Komandan menolong dokter cantik. Bian dan yang lain terperanjat saat mendengar ada suara ledakan. Aku tidak bisa menunggu lagi. Kalian pergi ke markas dan siapkan pasukan untuk menyusuri seluruh sudut hutan ini. Sebagai komandan, Bian mengarahkan anak buahnya. Tapi Dan, ini sangat beresiko jika komandan pergi ke hutan sendirian, ucap anak buah Bian. Ia tak tega meninggalkan Bian sendirian. Ini perintah. Aku tidak ingin sampai ada korban. Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan, kan? Aku membawa ini. Tolong kalian standby. Nanti akan aku kabari jika sudah menemukan lokasinya, ucap Bian dengan tegas, sambil menunjukkan ponsel khususnya. Ponsel itu merupakan ponsel yang memiliki radar kuat, sehingga masih bisa aktif meski berada di pedalaman atau tengah hutan. Ponsel tersebut pun memiliki GPS, sehingga mudah ditemukan jika menghilang di tengah hutan. Siap, Komandan, ucap kedua anak buah Bian dengan suara lantang, sambil memberikan hormat. Berbekal ponsel dan beberapa senjata yang ada di seragamnya, Bian pun berlari ke arah timur untuk mencari Ira. Sial, maki Bian. Ia kesal karena sudah kecolongan. Meski sering bertengkar, tetapi bukan berarti Bian akan diam saja ketika Ira sedang dalam bahaya. Bian tidak mengeluarkan suara saat masuk ke hutan. Ia khawatir jika penculik Ira menyadari kehadirannya, mereka akan mencelakai Ira. Semoga mereka belum melakukan sesuatu yang fatal, batin Bian. Saat Bian sedang berjalan, ia mendengar ada suara langkah mendekat ke arahnya. Ia pun langsung memanjat pohon untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian, ada dua orang melintas. Kedua orang tersebut memegang senapan laras panjang. Mereka berbincang dengan bahasa daerah yang sedikit banyak sudah Bian pahami. Dari perbincangannya, Bian dapat menebak bahwa mereka adalah salah satu komplotan dari orang yang menculik Ira. Aku harus membuntuti mereka, batin Bian. Ia pun turun dari pohon dan berjalan perlahan untuk membuntuti mereka. Awalnya Bian dapat membuntuti mereka dengan mulus. Namun kemudian ia menginjak ranting, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa sedang dibuntuti oleh Bian. Krak! Bian langsung berjongkok kala mendengar suara ranting yang ia injak itu. Sementara kedua orang tadi langsung menoleh. Melihat ada orang berseragam, dua orang itu pun menodongkan senjata pada Bian. Jangan bergerak, ucap mereka. Sontak saja Bian langsung mengangkat kedua tangannya, tanda bahwa ia tidak akan melawan. Mungkin ada baiknya jika aku ditangkap oleh mereka. Setidaknya aku bisa mengetahui di mana keberadaan Dokter Ira, batin Bian. Akhirnya Bian pun pasrah saat diringkus oleh mereka dan dibawa ke markas orang-orang tersebut. Bian pura-pura lemah di hadapan mereka agar mereka tidak terlalu waspada. Beruntung sebelumnya ia telah menyembunyikan ponsel miliknya, sehingga ia masih bisa mengirimkan sinyal pada anak buahnya nanti. Markas mereka tidak terlalu besar, sehingga ketika Bian tiba di sana, ia langsung dimasukkan ke ruangan tempat Ira disekap. Awas kalau kamu macam-macam, ancam orang itu, sambil menodongkan senjata. Saat itu tangan dan kaki Bian sudah diikat, sehingga mereka yakin Bian tidak akan bisa kabur. Sedangkan Ira yang sedang pingsan digeletakkan begitu saja. Mereka bukan orang yang pernah mengenyam pendidikan, sehingga logikanya kurang lancar. Beruntung saat itu bos mereka belum datang, sehingga Bian dan Ira tidak langsung dieksekusi. Kenapa kalian bawa dia ke sini? Tanya salah seorang anggota mereka setelah melihat Bian dimasukkan ke ruangan tersebut. Memangnya kenapa? Kan bagus kalau kami menangkap banyak orang, sahut orang itu. Tapi kan dia bukan orang sembarangan, bodoh. Kamu tidak melihat seragamnya. Justru karena dia berseragam, akan lebih baik
Ibarat menangkap ikan, kami mendapat tangkapan lebih besar toh. Orang yang menangkap Bian pun merasa benar. Tapi bagaimana jika dia kabur dan membocorkan tentang keberadaan markas kita? Mana mungkin dia bisa kabur? Markas ini kan dijaga ketat. Apalagi tangan dan kakinya sudah diikat. Sudahlah, bos pasti akan senang jika mengetahui kita menangkap mereka. Bian dapat mendengar percakapan itu. Hingga akhirnya ia dapat merasakan bahwa orang-orang itu sudah pergi dari tempat tersebut. Bian menoleh ke arah Ira. Untunglah dia masih aman. Batin Bian. Ia lega setelah melihat kondisi Ira baik-baik saja. Sebab jika terjadi sesuatu terhadap Ira, pasti kondisinya akan berantakan. Lagi pula jarak waktu ia tiba di tempat itu tidak terlalu jauh dengan hilangnya Ira. Bian ingin membangunkan Ira, namun ia khawatir suaranya akan terdengar dari luar. Sehingga Bian mengguncang-guncang tubuh Ira dengan kakinya yang diikat itu. Tidak mudah bagi Bian untuk membangunkan Ira. Ia baru berhasil setelah 1 jam berlalu. Ira pun membuka matanya dengan berat. Di mana ini? Gumam Ira sambil mengerungkan wajahnya. Ia pun terkejut saat melihat ada orang di sana. Shh, jangan berisik, kita sedang disekap, bisik Bian. Ira terkejut saat menyadari bahwa pria yang ada di sampingnya itu adalah Bian. Ia langsung duduk dan menjauh dari Bian. Ini bukan saatnya untuk bertengkar. Kita sama-sama sedang disekap, jadi harus ada kerjasama agar bisa lepas dari tempat ini, ucap Bian pelan-pelan. Mata Ira pun memindai ke sekeliling. Mereka berada di ruangan yang sedikit gelap dan hanya memiliki cahaya berasal dari celah-celah dinding kayu tersebut. Markas yang ada di tengah hutan itu memang sebagian besar bangunannya terbuat dari kayu. Sebab tidak mungkin mereka membawa material dari luar karena lokasinya jauh dari mana-mana. Ya Tuhan, tempat apa ini? Gumam Ira sambil mengedarkan matanya ke sekeliling. Tolong jangan berisik supaya mereka tidak datang ke sini, ucap Bian. Markas itu terdiri dari 2 lantai. Saat ini mereka disekap di ruangan yang ada di lantai 2. Atap bangunan terbuat dari jerami, sehingga masih ada cahaya yang masuk dari celah-celah. Markas itu pun terdiri dari 2 bangunan yang disambung oleh jembatan. Sebagian besar ruangan sudah terisi oleh anggota mereka, sehingga hanya tersisa ruangan yang merupakan sebuah gudang penyimpanan senjata tersebut untuk menyekap mereka. Ira pun langsung diam. Ia percaya bahwa Bian lebih paham dalam menghadapi situasi seperti ini. Tolong lepaskan ikatanku. Aku akan mengirim pesan ke markas, ucap Bian pelan. Ia bicara dengan sopan pada Ira. Ira mengangguk. Ia sangat patuh dan langsung berusaha membuka ikatan Bian. Susah, ucapnya. Ia pun terlihat kesulitan untuk melepaskan ikatan tersebut, sebab ia tidak dapat melihatnya dengan baik. Bukanya pelan-pelan, jangan langsung ditarik begitu. Ikuti alurnya dan tarik ke arah berlawanan, ucap Bian. Akhirnya, Ira mengangkat sedikit tangan Bian agar terkena cahaya. Kemudian berusaha melepaskan ikatannya lagi dengan teliti. Nah, udah kebuka, ucap Ira. Bian merasa tangannya kaku. Thanks ya, ucapnya pada Ira. Iya, sahut Ira. Ia sedikit malu karena tidak biasanya mereka akur seperti itu. Tolong kamu lihat ke sana, ucap Bian. Kenapa? Tanya Ira heran. Aku mau buka celana, sahut Bian cepat. Ira terkejut saat mendengar Bian hendak membuka celananya. Hah? Mau ngapain kau pakai buka celana segala? Tanyanya. Udah jangan banyak tanya, aku gak mungkin macam-macam dalam situasi kayak gini, sahut Bian. Akhirnya Ira menuruti ucapan Bian. Ia memalingkan wajah dan pria itu membuka celananya. Kemudian Bian mengambil ponsel yang ia sembunyikan di balik pahanya. Setelah itu Bian membenarkan celananya lagi hingga terpasang. Sudah, ucap Bian.
Dengan ragu, Ira menoleh dan ia lega setelah Bian mengenakan celana. "Kamu mau ngapain?" tanya Ira. "Aku mau ngirim pesan ke markas. Semoga mereka bisa tiba di sini tepat waktu," jawab Bian. Kemudian ia mengirimkan pesan untuk memberitahu di mana lokasi markas penjahat tersebut. Setelah itu Bian menonaktifkan kembali ponselnya. Lalu ia menyembunyikan ponsel itu lagi. "Apa mereka masih bisa menemukan kita jika ponselnya dinonaktifkan?" tanya Ira. "Mereka bukan amatir. Yang terpenting titiknya sudah jelas. Mereka bisa menemukan kita hanya dengan melihat koordinatnya," jawab Bian. Ira lupa bahwa mereka semua profesional, sehingga sudah terlatih untuk menghadapi situasi seperti itu. Mereka pun pasti menguasai banyak strategi untuk menyelamatkan Bian dan Ira. "Oh iya," jawab Ira. Ia bisa sedikit lebih tenang setelah mendengar penjelasan Bian. "Mereka bilang bosnya sedang menuju ke sini," ucap Ira. Tadi ia sempat mendengar percakapan mereka. "Oh ya? Jadi mereka menyekap kita karena menunggu bosnya datang?" tanya Bian. "Iya, entah apa yang akan mereka lakukan jika bosnya sudah datang." Ira lemas membayangkan bagaimana nasibnya nanti. Sebelumnya ia sudah pernah mendengar di perbatasan tersebut sering terjadi pemberontakan. Bahkan ada beberapa orang yang menjadi korban pembunuhan dengan sadis. "Tapi sampai saat ini, mereka belum melakukan apapun terhadapmu kan?" tanya Bian. Ia berusaha memastikan. Ira menggelengkan kepalanya. "Jangan sampai," ucapnya. "Ya sudah, kamu jangan terlalu panik. Aku pasti akan menyelamatkanmu, apapun risikonya," ucap Bian. Melihat Bian seperti itu, ia sangat berbeda dari Bian yang selama ini menyebalkan. Ira seolah melihat sisi lain dari pria tersebut. Kebenciannya terhadap Bian pun seolah hilang begitu saja. "Tapi mereka banyak dan punya senjata. Apa kamu bisa melawan mereka sendirian?" tanya Ira. "Anak buahku pasti sudah menuju ke sini. Semoga mereka tiba lebih dulu dari bos penjahat itu," ucap Bian. Setelah itu Bian menyadari bahwa di ruangan tersebut begitu banyak senjata. Ia pun melihat-lihat senjata itu dan memilih yang kira-kira bisa ia gunakan untuk bertahan. "Sepertinya mereka adalah mafia yang selama ini kami cari," batin Bian. Melihat begitu banyak senjata di sana, Bian yakin bahwa senjata itu bukan hanya untuk mereka gunakan sendiri, melainkan akan diselundupkan secara ilegal. "Kamu berani pakai senjata nggak?" tanya Bian. "Aku suka latihan nembak kok," jawab Ira. Ia memang menyukai olahraga menembak, sehingga dirinya sudah tidak kaku lagi jika harus memegang pistol. "Syukurlah kalau begitu. Kamu ambil ini," ucap Bian. Kemudian ia memberikan Ira pistol dan menjelaskan cara penggunaannya, sebab ia khawatir alat yang biasa Ira gunakan berbeda dengan yang satu itu. "Ini sudah aku isi peluru. Kamu hanya boleh menggunakan ini jika terdesak," ucap Bian. "Oke," jawab Ira. Meski ia sudah cukup terlatih, namun nyatanya ia gemetar ketika harus menggunakan benda itu secara langsung di alam terbuka. Sebab selama ini ia latihan di dalam ruangan yang tentunya sudah terjamin keamanannya. Setelah itu Bian memenuhi kantong pakaiannya dengan peluru. Ia pun meminta Ira melakukan hal tersebut. "Pokoknya kamu harus selalu waspada. Gunakan mata dan telingamu sebaik mungkin. Jangan sampai kamu lepas atau terpisah dari aku. Paham?" tanya Bian. Ira pun mengangguk. "Iya, tapi aku deg-degan. Aku takut banget," ucap Ira. Wajahnya terlihat pucat. Bian menghela napas, kemudian ia memberanikan diri menggenggam tangan Ira. "Jangan takut, aku sudah cukup terlatih untuk menghadapi situasi seperti ini. Percayalah," ucap Bian sambil menatap Ira. Ia melakukan hal itu demi menenangkan Ira, sebab jika Ira panik, itu akan menghambat misinya nanti. Digenggam seperti itu oleh Bian, ada sedikit ketenangan dalam hati Ira. Ia pun senang karena Bian terlihat begitu pemberani. Setidaknya ia bisa berlindung di balik bahu lebar komandan tampan tersebut. Bian melihat ke arah jam tangan. Ia pun
terdiam sambil menyusun strategi. Sejak tadi telinganya fokus mendengarkan pergerakan di luar, sebab ia akan langsung bertindak jika mengetahui anak buahnya sudah datang ke tempat tersebut. Melihat Bian sangat fokus, Ira pun tidak mengganggunya. Kira-kira apa yang sedang dia rencanakan? Batin Ira, ia yakin Bian bukan sedang melamun. Bian pun menoleh ke arah Ira. Kamu bisa lari kan? Tanya Bian. Ira mengangguk. Bisa, jawabnya. Beruntung hari ini ia mengenakan sepatu kets, sehingga Ira tidak akan kesulitan jika harus berlari. Bian mengeluarkan sapu tangan yang ada di sakunya. Kamu harus pakai ini, ucap Bian. Buat apa? Tanya Ira. Ia bingung mengapa Bian memintanya mengenakan sapu tangan sebagai penutup wajah. Supaya mereka tidak mengenali wajahmu. Aku khawatir mereka akan mengincarmu. Lagi jika kamu sudah bebas nanti, ucap Bian. Kemudian ia pun mengikat sapu tangan di wajah Ira, hingga berbentuk seperti cadar. Kamu? Tanya Ira. Aku tidak butuh itu, mereka pasti sudah lama menandaiku, jawab Bian. Ia sadar bahwa penjahat itu sudah lama mengincarnya. Di mana Snellimu? Tanya Bian. Kayaknya ketinggalan di rumah Pak Kades deh, jawab Ira. Ia baru menyadari hal itu. Syukurlah kalau begitu. Semoga mereka tidak sadar kalau kamu dokter, ucap Bian. Ia senang karena tanpa menggunakan Snelly atau jas dokter, Ira tidak akan terlalu kontras jika harus berlari di tengah hutan. Sebab Snelly yang berwarna putih itu akan terlihat dengan jelas di dalam kegelapan. Telinga Bian bergerak kala mendengar ada suara di luar. Bos sudah hampir sampai, siapkan ruangan untuk menyerahkan kedua orang itu padanya, ucap salah seorang anggota mereka yang baru saja mendapat kabar melalui HT. Sepertinya kita tidak bisa menunggu lagi. Kita harus pergi sekarang, ucap Bian. Tapi Ira terlihat ragu. Tadi kita masuk dari arah utara, kemungkinan di sana ada banyak penjaga. Jadi setelah keluar dari ruangan ini, kita harus berjalan ke arah selatan. Jelas Bian, ia tidak sempat mendengarkan keluhan Ira. Aku sendiri belum tahu bagaimana kondisi markas ini, tapi biasanya di bagian belakang penjagaan tidak akan seketat di bagian depan. Nanti kita bisa menyelinap dan aku akan menjatuhkan mereka satu persatu, lanjutnya. Sementara kamu hanya perlu waspada dan memperhatikan sekeliling dan tetap berada di dekatku. Jangan sampai genggaman tangan kita terlepas. Paham? Tanya Bian. Bersambung. Ditunggu like dan komennya ya. See you. Salam manis dari Just Mami.